ya, yaitu penilaian terkait dengan proses pembelajaran guru ya, dengan kalian semua siswa kelas 2 sudah meminta kalian dengan bisa aktif dan dengan disampaikan pada yang baik dan artikel-artikelnya sesuai dengan kolaborasi dan sebagainya. Jadi atas secara teknis ya akan langsung saja, kalian tidak usah takut ada bapak di sini, kalian belajar seperti biasa saja ya. Nanti setelah sesi akhir nanti ada untuk kalian menilai daripada IDIP seperti itu kalian seperti itu. Terima kasihnya. Ya, baik, terima kasih waktu dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita iman dan Islam sehingga kita bisa berwajah di malam yang mulia ini. Salawat, rangkai salam, semoga tetap tercurah kepada Habibana wa Sayyidul Khalifah yang Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lalu pula kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, wa tabi'at dan kita semua selaku umatnya, mudah-mudahan diberikan syafaat di yaumil kiamah. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali ya, pada pelajaran KB. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada siswa yang tidak hadir hari ini? Banyak hadir? Ada. Ayat ini berkaitan tentang bersikap demokratis. Jadi sebelumnya kita baca dulu ya ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, dalam hal ini perlu kita cermati ya, bahwasannya DS Al-Imran itu berkaitan penting dengan bersikap demokratis. Bersatu dalam keberagaman. Ya. Berarti kan ada yang namanya pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan, dan kemajemukan. Itu merupakan kata yang tidak dapat dipungkiri. Ya, bahkan dalam tradisi Islam Al-Quran menegaskan hal ini. Pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan, dan kemajemukan merupakan sunnatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa cermati pemikiran dan karya Profesor Dr. Mahmud. Kita bisa lihat di halaman 64. Kami dari dalil yang qat'i atau dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Jadi ketika ada dalil itu harus jelas dalilnya dari mana ya. Yang pasti yang jadi acuan kita adalah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pemahaman akidah dari dalil yang tidak qat'i.
pada akhirnya akan menimbulkan perbedaan pendapat. Dalam keadaan demikian, maka tidak ada satu pendapat pun yang boleh diklaim paling benar dengan menafikan pendapat lain. Sawadu kan? Bisa saja Rasulullah itu membuat satu peraturan ya tanpa ada musyawarah, bisa kan? Kalau Rasul orangnya cerdas, tapi Rasul tidak seperti itu. Rasul tetap tawadu, rendah hati. Meskipun memiliki status sosial paling tinggi dibanding seluruh umat manusia, yaitu sebagai utusan Allah. Namun demikian, kedudukannya yang begitu mulia di sisi Allah SWT itu sama sekali tidak membuatnya merasa paling benar dalam urusan kemanusiaan yang terkait dengan masalah ijtihadi. Dapat dipikirkan dan musyawarahkan, pendapat beliau kepada para sahabat dan sahabat-sahabat tertentu akan menurut saja. Tetapi itulah Rasulullah, manusia agung, tawadu dan bijaksana. Ketika sahabat ada kebijakan yang lain, Rasulullah mempersilahkan kebijakan tersebut. Ya, artinya diberikan kesempatan ya untuk sahabat-sahabat yang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Dari ayat Al-Quran dan hadis tersebut dapat dipahami bahwa musyawarah termasuk salah satu kebiasaan orang-orang yang beriman. Ya, dan itu salah satu solusinya itu harus ada musyawarah. Selanjutnya melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain. Ya. Ketika ada seorang pemimpin RT RW di masyarakat dikritik, itu sudah menjadi sesuatu hal yang wajar kan? Setiap pemimpin itu harus mau menerima kritik atau saran. Karena yang namanya pemimpin juga sama, yaitu manusia. Yang namanya manusia itu inal insana la yaghlibu manusia. Tempatnya adalah salah dan lupa. Ya. Selanjutnya berlatih menghargai pendapat orang lain. Ya, itu mau yang muda, mau yang tua, ketika punya pendapat harus tetap dihargai. Ya, dari kandungan ayat dan hadis tersebut, ya, coba kalian lakukan analisis sikap-sikap demokrasi sebagai implementasi dari pemahaman. Coba dianalisis tuh Al-Quran dan hadis yang tadi sudah kita bacakan ya. Silakan dianalisis. Kemudian temukan ayat dan hadis yang mengandung pesan-pesan dan nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya presentasikan hasil analisis dan temuanmu di depan kelas. Silakan Bapak kasih waktu ya 15 menit untuk menganalisis sikap-sikap demokratis yang ada pada pemahaman surat Al-Imran. Kita cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Bapak harapkan kalian bisa menerapkan sifat demokrasi ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.